Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa semua baik, semua sehat di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersama-sama akan belajar kepada satu firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas ayat pasal 24 ayat 13 sampai 35. Bapak Ibu silakan mempersiapkan firman Tuhannya, mungkin di HP atau di Alkitab langsung. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan supaya kita boleh mengerti kisah yang sangat luar biasa yang terambil dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-35 ini. Saya akan bacakan secara cepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada suatu hari juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang yang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Itu dikatakan Kleopas kepada Yesus. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus, mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup, Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka,
Ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon kuasa kebangkitan-Mu menolong kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu akan membimbing kami untuk mengerti kebenaran firman ini, supaya hidup kami memiliki satu pengharapan yang benar kepada Engkau yang telah mati dan telah bangkit, dan memiliki keyakinan iman yang kokoh kepada Yesus yang telah mati dan telah bangkit bagi kami. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan, yang haus akan Engkau. Biarlah firman ini meneguhkan pengharapan dan iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya memberikan judul khotbah pada kesempatan hari ini, yaitu Yesus yang telah bangkit sanggup memulihkan umat yang sedang krisis. Yesus yang telah bangkit sanggup memulihkan umat yang sedang krisis. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, wabah virus corona atau yang disebut atau disingkat COVID-19 ini sungguh-sungguh membuat satu gerakan yang besar bagi seluruh dunia untuk melawan pandemik ini, karena ini membawa satu krisis tersendiri yang mengakibatkan yang terburuk, pada akhirnya manusia bisa mati. Dan bahkan saudara, sampai hari ini belum ada ditemukan vaksin. Jadi nggak ada obat yang bisa menyembuhkan. Dan ini membawa satu krisis, walaupun banyak orang yang sembuh, tetapi banyak juga orang yang meninggal. Bahkan orang yang kelihatan sehat, bisa juga saudara terpapar kena virus ini. Nah, mari kita renungkan, begitu banyak orang mengalami krisis, banyak orang yang di PHK saat ini, perusahaan-perusahaan tutup, orang-orang semua dirumahkan. Semuanya ini kalau nggak hati-hati bisa menimbulkan satu krisis. Kita mau bertemu dengan satu yang lain, ngalami kesulitan, kita diubah semuanya, sehingga kita nggak bisa bersinggungan satu dengan lain secara bebas. Nah, saudara, apakah murid-murid Yesus juga pernah mengalami satu krisis dalam hidupnya? Dalam kisah yang kita baca, Bapak Ibu, dua murid Yesus ini mengalami satu krisis yang luar biasa, sehingga mereka pulang ke Emmaus, ke kampungnya. Dan krisis itu menyebabkan mereka tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa mengenal Yesus. Lalu bagaimana dengan Yesus? Bagaimana sikap Yesus terhadap umat yang sedang dalam krisis seperti itu? Apa yang Yesus lakukan kepada umat yang sedang krisis itu? Nah, saudara, Yesus yang telah bangkit sanggup memulihkan umat yang di dalam krisis. Buktinya apa, saudara? Nah, mari kita melihat pembuktian bahwa Yesus Kristus sanggup memulihkan umatnya yang sedang dalam krisis.
Dalam kisah yang kita baca, kita melihat ada dua krisis yang dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah murid-murid Yesus ini ada dalam satu krisis pengharapan, dan Yesus hadir memulihkan pengharapan bagi umatnya. Jadi Yesus hadir memulihkan pengharapan umatnya. Kalau sudah perhatikan dalam kitab suci saudara, dalam bacaan ayat 13 sampai yang ke-21, bagaimana Kleopas mereka mengalami satu krisis pengharapan. Yesus yang telah bangkit itu hadir tengah-tengah murid-muridnya, di mana murid-muridnya sedang mengalami satu krisis. Apa yang menyebabkan mereka mengalami satu krisis ini, saudara? Pengharapan mereka yang salah kepada Yesus. Mereka mengharapkan Yesus hanya sebatas di bawah kolong jagat ini, di bawah kolong langit ini. Mereka hanya menjadikan Yesus sebagai pemimpin di dunia ini saja. Mereka orang-orang yang kehilangan pengharapan, krisis pengharapan. Seperti dinyatakan dalam firman Tuhan ayat 17, mereka mukanya muram. Saudara, apakah muka saudara muram? Coba dilihat kanan kirinya. Kalau saudara sendirian bercermin, muka saya muram atau bahagia? Saudara, tanda-tanda orang yang gak berpengharapan itu muram, Bapak Ibu. Ada kekecewaan yang besar. Mereka putus pengharapan. Dalam kehidupan murid Yesus ini, murid-murid Yesus ini memiliki satu pengharapan yang salah kepada Yesus. Karena mengharapkan Yesus sebagaimana ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara, ini pengharapan mereka kepada Yesus, hanya menjadikan Yesus pemimpin duniawi. Sama saudara dalam hidup kita. Kalau Yesus hanya dijadikan pemimpin duniawi dan hanya sebatas itu saja, kita akan terhalang untuk melihat Yesus. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Korintus 15:19, jikalau kita hanya dalam dunia ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Perhatikan saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, Kleopas dan temannya dan murid-murid yang lain hanya menaruh pengharapan dalam dunia ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sama Bapak Ibu, ada orang Kristen yang menaruh pengharapan pada Kristus hanya dalam dunia ini saja, mereka orang yang paling malang, tidak bisa mengenal Yesus. Kita harus menaruh pengharapan lebih dari itu. Yesus yang telah mati dan bangkit menjadi pengharapan kita. Yang mati lalu bangkit berarti ada pengharapan baru di dalam Yesus. Dan mari kita bersama-sama memiliki satu pengharapan yang benar di dalam Kristus. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada bersama murid-murid, tapi murid-murid tidak mengenali Yesus. Kenapa? Karena mereka terhalang. Apa yang menyebabkan penghalang? Sebab pengharapan mereka hanya apa yang ada dalam dunia ini saja. Hal ini bisa terjadi kepada kita sekarang ini, apalagi dalam masa pandemik yang obatnya, vaksinnya belum ditemukan. Pasti ini akan membuat banyak orang menjadi cemas, kehilangan pengharapan. Tetapi kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kita akan diubah melebihi kehidupan kita dalam dunia ini. Bahkan kita memiliki pengharapan yang lebih besar, lebih dalam, dan bersifat kekal di dalam Yesus. Kalau Yesus mati tidak bangkit, kita nggak punya pengharapan. Tetapi puji Tuhan, Yesus yang telah mati, Dia yang telah bangkit, memberi pengharapan yang baru bagi semua orang yang percaya. Renungkan firman Tuhan ini terhadap hidup saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang kedua saya ingin sampaikan.
bahwa Yesus yang telah bangkit sanggup memulihkan umatnya dalam krisis. Yaitu Yesus, buktinya apa? Yesus hadir dalam kehidupan umatnya untuk membawa pemulihan pengharapan. Dan yang kedua, saudara, Yesus hadir memulihkan iman umatnya. Apa yang menghalangi umat Allah? Kleopas dan temannya, sehingga mereka terhalang untuk tidak bisa mengenal Yesus, tidak bisa melihat Yesus. Hal yang kedua, saudara, karena mereka tidak percaya Yesus bangkit. Ketika orang gak percaya Yesus yang telah mati, bahkan Yesus yang telah bangkit, maka orang sulit untuk mengenal Yesus, sulit untuk melihat Yesus. Mengapa Kleopas dan temannya walaupun sudah mendengar Yesus sudah bangkit, tetapi mereka tidak percaya? Saudara, karena mereka sesungguhnya sedang mengalami satu krisis iman, krisis pengharapan tadi, dan krisis kepercayaan kepada Yesus. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Malaikat-malaikat mengatakan kepada mereka, Yesus hidup, ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Walaupun demikian, saudara, Kleopas dan temannya tidak percaya kalau Yesus bangkit. Ini bisa terjadi, saudara, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia apalagi, saudara. Kenapa? Mereka mengalami krisis, mereka mengalami keraguan. Apakah saudara saat ini meragukan kebenaran bahwa Yesus bangkit? Walaupun saudara sudah mendengar berita bahwa Yesus telah bangkit. Dalam situasi yang demikian, Yesus hadir menyertai murid-murid yang sedang terpuruk kepercayaan itu. Yesus hadir menjumpai mereka, tapi mereka nggak bisa melihat apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Ketika mereka terpuruk, mengalami krisis kepercayaan, krisis pengharapan, apa yang Yesus lakukan kepada mereka? Di samping Yesus hadir, mendengar kondisi mereka, keluhan mereka, Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hidupmu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Nah, saudara, Yesus menegur keras kepada mereka. Yesus mengatakan kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saudara, Yesus menegur keras. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu gak percaya apa yang dikatakan para nabi. Lalu Yesus mengajar mereka. Yesus tidak membiarkan mereka dalam keterpurukan ketidakpercayaan, tetapi Yesus mengajar mereka dari kitab suci, dari mulai kitab-kitab Taurat hingga sampai para nabi. Bagaimana suasana hati mereka dalam perjalanan menuju ke rumah mereka. Yesus mengajar dalam perjalanan. Yesus mengajarkan kepada mereka tentang Mesias, tentang dirinya. Dari kitab-kitab Taurat hingga sampai kitab-kitab Musa, hingga sampai kitab para nabi. Bagaimana suasana hati mereka, saudara? Murid-murid itu mengalami suatu suasana hati yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Ini suasana hati mereka, saudara, berkobar-kobar, punya antusias mendengarkan, hatinya tersentuh. Nah saudara, tetapi mereka belum bisa percaya. Mereka ada dalam krisis kepercayaan. Tetapi bersyukur ketika mereka sudah sampai di rumahnya, Yesus diajak mampir ke rumahnya, menginap di rumahnya. Walaupun Yesus seolah-olah mau terus berjalan, tetapi mereka peduli kepada Yesus yang seorang diri akan meneruskan perjalanannya. Tapi mereka mencegahnya. Kita harus mampir di rumahnya. Sebagaimana di dalam firman Tuhan dikatakan, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Yesus didesak. Lalu Yesus mau singgah di rumahnya. Apa yang mereka lakukan di rumah mereka, saudara? Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Mereka ada dalam persekutuan. Ini bukan perjamuan Tuhan, saudara. Ini makanan biasa bagi orang-orang Israel. Disitulah Tuhan membuka rahasia tentang dirinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka penglihatan. Tuhan membuka pikiran mereka, sebagaimana dalam firman Tuhan yang dikatakan di dalam Lukas ini ayat yang ke-45, dan Tuhan membuka pikiran mereka sehingga ayat 31 mata mereka bisa melihat bahwa Dia adalah Yesus. Wah, saudara yang kasih dalam Tuhan, penghalang itu sekarang sudah dirobohkan. Penghalang itu sekarang sudah dihancurkan. Keterbatasannya berpengharapan kepada Yesus yang terbatas, sekarang dia punya pengharapan yang baru kepada Kristus, dan dia mengalami pemulihan dengan kehadiran Yesus, dan dia mengalami pemulihan terhadap iman kepercayaannya kepada Yesus yang telah mati dan telah bangkit, sehingga mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Muka muramnya berubah, saudara. Walaupun mereka berjalan 7 mil, jauh, saudara, 7 mil berjalan kaki, sambil mengajar, sambil mendengar untuk diajar juga. Awalnya mereka dengan muram, tetapi setelah itu mereka diubah kemuramannya menjadi sukacita, menjadi bahagia. Mereka gak kenal lelah. Dan malam itu juga, saudara, mereka kembali ke 11 muridnya yang lainnya yang berkumpul di Yerusalem. Mereka kembali 7 mil lagi, di mana Yesus sudah tidak bersama mereka. Mereka sudah punya keyakinan iman. Mereka sudah dipulihkan iman dan pengharapannya. Mereka punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Mereka punya keyakinan yang kuat bahwa Yesus tidak mati, tetapi Yesus kembali hidup. Yesus yang telah mati, sekarang ia hidup, memberi keyakinan, memberi pengharapan, memberi iman kepada mereka. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Mari kita belajar mendengar firman Tuhan. Mari kita belajar memahami kebenaran firman Allah. Mari kita yakin dan percaya, sebagaimana dalam kitab Ulangan 32 ayat 39 dikatakan, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Waktu itu Musa sangat bersuka cita karena Musa dilepaskan dari belenggu Firaun Mesir. Dan Tuhan mengadakan banyak perkara ajaib. Dan ketika kitab Ulangan ditulis kembali, diuntukkan untuk generasi selanjutnya yang akan memasuki tanah perjanjian. Dia menegaskan bahwa hidup dan mati adalah otoritas Allah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan kepada kebenaran ini.
bahwa semua orang akan mati, tetapi orang yang mati dalam Kristus akan hidup. Inilah indahnya kepercayaan dalam Kristus. Akhirnya kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, mari kita memiliki pengharapan yang baru di dalam Dia. Mari kita memiliki keyakinan iman yang benar kepada Kristus yang telah mati dan bangkit. Dan mari kita percaya bahwa pandemik ini bukan berarti Allah tidak mengerti. Allah di dalam Yesus mengerti situasi ini. Tetapi mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan supaya kita tidak kehilangan krisis, tidak mengalami krisis pengharapan, tidak mengalami krisis iman di tengah-tengah pandemi ini. Justru situasi ini menjadi satu batu loncatan kita, menjadi satu kesempatan kita untuk kita berpengharapan kepada Allah, untuk kita beriman kepada Allah. Dan disitulah bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit sanggup memulihkan umat yang dalam krisis. Apakah Bapak Ibu hari ini mengalami krisis pengharapan kepada Allah? Apakah saudara mengalami krisis iman kepada Allah? Percayalah, Yesus yang telah bangkit, Dia sanggup memulihkan pengharapan kita. Dia sanggup membaharui pengharapan saudara. Dia sanggup memberikan iman yang benar kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan berkenan menolong memberkati kepada kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Yesus yang telah bangkit sanggup membawa pemulihan bagi umatnya yang dalam krisis. Kami berdoa, sekiranya ada di antara anak-anak-Mu yang pada kesempatan ini mendengar firman Tuhan dan ada dalam satu krisis pengharapan dan krisis iman, kiranya Tuhan melawat mereka seperti Tuhan melawat Kleopas dan temannya. Tuhan menolong dan memulihkan pengharapan, memulihkan iman mereka, sehingga hidup mereka mengalami sukacita. Mereka boleh mewartakan berita yang baik bahwa Yesus telah bangkit. Kami juga berdoa, sekiranya ada di antara anak-anak-Mu, para pendengar yang sampai hari ini menyangkali kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kiranya roh Tuhan bekerja, menyentuh hatinya, membuka hati dan pikirannya untuk mereka memiliki pengharapan yang benar kepada Yesus dan memiliki iman bahwa Yesus Kristus telah mati menanggung dosanya dan telah bangkit untuk kepentingan umat yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.